Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium dan peranan fisika dalam kehidupan. Perhatikan ya. Baiklah, aturan-aturan di laboratorium. Yang pertama, memakai jas praktikum apabila mengadakan kegiatan di laboratorium. Yang kedua, bacalah semua petunjuk untuk melakukan eksperimen. Ikuti petunjuknya. Apabila masih bingung, tanyakan kepada guru. Kemudian, gunakan kacamata pelindung. Selanjutnya, pada saat kegiatan praktikum berlangsung, dilarang makan dan minum, dilarang menyalakan api, gunakan alat-alat sesuai dengan petunjuk gurunya. Selesai melakukan kegiatan, kembalikan alat-alat ke tempat semula dalam keadaan bersih dan rapi. Terakhir, cucilah tangan setelah melakukan eksperimen. Adapun jenis kecelakaan yang terjadi di laboratorium, itu ada 3, disebabkan oleh akibat listrik, kebakaran, dan bahan kimia. Contoh disebabkan oleh akibat listrik yaitu menggunakan kabel dalam keadaan terikat, kemudian memperbaiki catu daya yang masih terhubung dengan stop kontak. Kecelakaan yang terjadi di laboratorium akibat kebakaran itu contohnya menggunakan stiker yang bertumpuk-tumpuk di stop kontak karena dapat menyebabkan kelebihan beban sehingga menimbulkan panas dan memicu kebakaran. Kemudian kecelakaan yang terjadi di laboratorium akibat bahan kimia, reaksi kimia antara bahan dan oksigen yang menghasilkan api. Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di laboratorium. Yang pertama akibat listrik yaitu menyediakan pemutus arus yang dekat dengan jangkauan, mengetahui letak kabel yang terhubung dengan sumber tegangan utama saat berfungsi, mengetahui kesesuaian tegangan yang akan digunakan dan kemampuan alat yang akan dipakai, menyediakan saklar penyambung dan pemutus stop kontak masing-masing, memastikan semua kabel terhubung sempurna, memberikan petunjuk pada pengguna laboratorium sebelum melakukan kegiatan yang berkaitan dengan listrik. Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di laboratorium akibat kebakaran. Apabila api membesar harus segera dipadamkan. Menggunakan pemadam kebakaran, api yang baru timbul segera dipadamkan dengan kain atau karung basah atau selimut api. Adapun 7 simbol bahan kimia yang berbahaya. Yang pertama ada eksplosif atau mudah meledak. Jadi bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar ini adalah bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Beberapa contoh bahan kimia dengan sifat eksplosif misalnya TNT, amonium nitrat, dan nitroselulosa. Kemudian oksida zinc atau mudah teroksidasi, ini gambarnya. Bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi atau oksida zinc. Contoh bahan kimia dengan sifat ini misalnya hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Kemudian flammable atau mudah terbakar, ini gambarnya. Bahwa bahan tersebut bersifat mudah terbakar atau flammable, contoh aluminium, alkyl fosfor, butanat dan propanat, aseton dan benzen. Kemudian toksin atau beracun, ini gambar kepala tengkorak ya. Bahan beracun contoh bahan kimia bersifat racun misalnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Kemudian harmful irritant atau bahan iritasi misalnya amonia dan benzil klorida, ini gambarnya tanda cross. Kemudian korosif, ini gambarnya, contoh itu belerang oksida dan klor. Kemudian terakhir adalah dangerous for environmental atau bahan berbahaya bagi lingkungan. Ini gambarnya dari ikan yang mati, ini ada pohon yang nggak ada daun ya. Contohnya itu ada tetraklorometan, tributyl timah klorida, dan petroleum bensin. Peranan fisika dalam kehidupan. Yang pertama, bidang industri. Penemuan bahan semikonduktor, penemuan peralatan optik, bahan polimer, penemuan mesin-mesin industri juga memanfaatkan konsep fisika. Fisika juga sangat berperan dalam industri otomotif. Penemuan AC sebagai pendingin ruangan juga memanfaatkan hukum termodinamika. Yang kedua, bidang teknologi. Teknologi digital yang baik berkembang saat ini menggunakan konsep gelombang elektromagnetik. Penggunaan lampu TL, monitor komputer, layar LCD, dan lain-lain juga menggunakan konsep fisika. Bidang transportasi, contoh penemuan lift sebagai salah satu alat transportasi di dalam gedung dan penemuan motor listrik juga memanfaatkan konsep fisika. Bidang telekomunikasi, itu contohnya ada telepon, telegraf, faksimal, internet, dan handphone juga memanfaatkan hukum fisika tentang gelombang. Bidang pertanian menggunakan radiasi dan bidang pertanian. Kemudian bidang kedokteran, peralatan kedokteran seperti endoskopi, CT scan, X-ray, radioterapi, dan elektromiogram. Kemudian bidang energi, penemuan pembangkitan tenaga listrik surya atau PLTS yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Kemudian penemuan energi radioaktif sebagai salah satu sumber energi alternatif. Oke, sekian dari penjelasan Ibu. Kalau kalian nggak paham, boleh kalian tanya ke WA pribadi Ibu. Dan tugasnya hari ini cukup meringkas apa yang tadi Ibu jelaskan. Bisa dalam rangkuman, bisa dalam mind mapping, bisa dalam bentuk peta konsep. Oke ya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya itu dikirim melalui Google Classroom ya. Semangat!